Baiklah anak-anak, setelah anak-anak tadi menyimak video yang anak-anak saksikan tadi, ya, di situ anak-anak bisa menyaksikan ya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Ya, orang itu punya iman, ya, sehingga dia bisa sembuh. Imannya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Ya, jadi imannya kepada Tuhan bahwa dia dapat disembuhkan oleh Tuhan, maka orang itu sembuh. Dan masih ada lagi anak-anak, seperti ada pegawai kerajaan di mana anaknya sakit. Ya, ketika anaknya sakit, pegawai kerajaan itu pergi, ya, mencari Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemanapun, dimanapun saat itu ada Tuhan Yesus, dia akan berusaha untuk menghampirinya. Dan puji Tuhan saat itu pegawai istana itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan disitu disampaikan, ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu dengan iman orang itu, ya, akhirnya anak pegawai itu dipulihkan, disembuhkan. Ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat bahwa iman orang ini ada pada Tuhan Yesus sehingga dia dipulihkan, anaknya dipulihkan. Dan ketika pegawai istana ini kembali ke rumahnya, alangkah terkejutnya dia melihat bahwa putranya itu sudah sembuh. Ya. Nah, anak-anak bisa mencermati di sini. Ya. Ada yang sembuh langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus, ada lagi yang sembuh, ya, lewat anak-anak jarak jauh. Ya, lewat siapa itu? Ya lewat orang tua, lewat Bapak Pendeta. Bagaimana caranya? Dengan doa. Ya, dengan doa anak-anak. Karena apa anak-anak? Ya, penatua atau hamba Tuhan, ya, itu sangat dekat kepada Allah Bapa. Ya, lewat doa-doanya lah, ya, dengan iman yang dimiliki oleh penatua atau hamba Tuhan ini, maka orang yang didoakan itu sembuh. Ya, untuk zaman sekarang ini anak-anak, jelas kita kan tidak bisa menghampiri langsung, ya, bertemu langsung seperti orang yang dari istana kerajaan itu langsung bertemu mencari Tuhan, langsung ketemu, kemudian dengan imannya akhirnya anaknya sembuh. Tapi untuk sekarang, ya, apakah sekarang ini Yesus masih menyembuhkan orang? Jelas, ya, masih menyembuhkan orang. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berjuang untuk anak-anak menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat Tuhan Yesus disalib, ya. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Darah yang tercurah, ya, kemudian tubuh Yesus yang terkoyak-koyak. Itulah yang menandakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh merasakan sakitnya. Sehingga ketika hambanya, anak-anak Yesus yang percaya kepadanya, memohon kesembuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah pernah jadi manusia dan merasakan bagaimana menjadi orang sakit anak-anak. Ya, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya, disitulah Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan ketika kita sakit pun Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ya, nah, puji Tuhan anak-anak, ya, kita bersyukur, ya, pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar kepada kita. Baik anak-anak, satu hal yang harus anak-anak yakini, ya, doa yang lahir dari iman, ya, itu akan menyelamatkan orang sakit, ya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Anak-anak bisa melihat di Yakobus 5 ayat 15. Ya, di situ dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Luar biasa, ya, Tuhan kita, ya, sungguh baik Tuhan kita. Nah, itulah
firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Ibu berharap dengan mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan video yang ada, anak-anak semakin kuat imannya. Sehingga suatu saat anak-anak sakit, anak-anak yakin dan percaya bahwa kesembuhan itu masih ada, sekarang dan selamanya. Begitu anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak sakit, tidak ke dokter dulu, tidak menunggu tidak minum obat langsung, tetapi berdoa dan meminta kepada Tuhan. Itu yang utama. Dengan iman yang anak-anak punya, maka akan ada pemulihan. Baik anak-anak, sampai di sini firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kemudian tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau telah menyertai kami, menuntun kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Engkau berkati Ibu, guru sekolah minggu kami yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kemudian Engkau berkati juga Tuhan kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pada saat ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, jaga kesehatan dan salam.